Kita bertemu kembali dalam diskusi terkait dengan tata kelola pemerintahan di negara kita. Hari ini kita membahas pemikiran mendalam seorang intelektual Muslim terkemuka, Nurholis Majid, tentang etika politik. Menurut Cak Nur, etika politik adalah landasan moral yang harus dijunjung tinggi oleh para pemimpin negara maupun lembaga. Namun jika kita perhatikan kondisi pemerintahan kita saat ini, tampaknya nilai-nilai etika politik semakin memudar. Kasus korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang masih saja marak terjadi. Contoh nyata dari pelanggaran etika politik adalah kasus korupsi dalam proyek EKTP. Proyek ini seharusnya memudahkan pelayanan publik, namun justru menjadi ladang korupsi bagi sejumlah oknum pejabat, termasuk mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Irma Gumantoro. Kasus ini menunjukkan bahwa dengan mudahnya sistem pemerintahan kita dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kasus Jiwasraya juga menjadi sorotan publik. Saya termasuk salah satu korbannya. Mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya melakukan manipulasi investasi sehingga merugikan negara triliunan rupiah dan membawa banyak nasabah kehilangan uang tabungan. Kasus ini membuktikan bahwa lemahnya pengawasan terhadap BUMN dapat membuka peluang terjadinya korupsi dalam skala besar. Nepotisme juga menjadi masalah yang serius. Penempatan mantan Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia pada saat itu dan menunjuk putrinya sebagai Direktur Utama perusahaan adalah contoh nyata dari nepotisme. Tindakan seperti ini mengerdilkan meritokrasi dan menghambat kinerja perusahaan pastinya. Selain di masalah tingkat nasional, masalah etika politik juga muncul di daerah. Tingkat kita melihat bahwa baru saja kita melakukan pilkada di hari Rabu kemarin dan tingkat partisipasi pemilih di kepemilihan kepala daerah cenderung rendah karena calon yang dipilih oleh partai politik tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Bahkan di Jakarta saja level tingkat partisipasi pemilu kada hanya 50%, artinya setengahnya tidak memilih. Tidak mungkin mereka tidak mau atau tidak cocok dengan pilihan yang dipilih. Dan hal ini menunjukkan bahwa kegagalan partai politik dalam sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai representasi rakyat. Kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya pelanggaran etika politik yang terjadi di negeri kita. Hal ini menunjukkan bahwa masalah etika politik merupakan masalah serius yang harus diatasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengatasi masalah ini? Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika politik. Masyarakat harus lebih kritis juga dalam mengawasi kinerja pemerintah dan tidak segan-segan melaporkan setiap tindakan korupsi dan pelanggaran lain. Dan kita, sebagai mahasiswa, merupakan ujung tombak dalam masalah tersebut. Kedua, partai politik harus lebih selektif dalam memilih calon-calonnya. Partai politik harus mengutamakan calon yang memiliki integritas tinggi dan komitmen untuk melayani masyarakat. Selain itu, partai politik juga perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk pencarian calon. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Hukuman yang tegas perlu dilakukan terhadap pelaku KKN dan pelanggaran etika politik lainnya sehingga memberikan efek jerah. Terakhir, media massa juga perlu memberi peran penting dalam mengawal proses demokrasi. Mereka harus berani mengungkap kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etika politik lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, kita perlu membangun budaya politik yang sehat. Budaya politik yang sehat adalah budaya politik yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, keadilan, dan transparansi. Demikian sedikit ulasan saya mengenai pemikiran Nurholis Majid tentang etika politik dan relevansinya dengan kondisi pemerintahan kita saat ini. Semoga kita dapat berkontribusi dalam membangun negara yang lebih baik dan berkeadilan. Terima kasih.